Selamat pagi. Selamat pagi. Konnichiwa. Nama saya Kengo. Datang dari Japan kota Oita. Hari ini saya ingin bercerita tentang tempat yang penuh dengan kebaikan di Jepang. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman suatu tempat yang dimana mensupport mengenai orang-orang yang memiliki disabilitas. Minasan, ちょっと考えてみてください。もし目が見えなかったら、あと歩けなかったら、あと言えないことが言えなかったら、あなたはどんな気持ちですか？ Mungkin teman-teman bisa sedikit dipikirkan ya, gimana kalau misalnya teman-teman tiba-tiba nggak bisa jalan, tidak bisa ngomong, tidak bisa melihat. 障害のある人というのは体に不自由があったりとか、分かるのに時間がかかったり、あと心に困りごとがある人のことです。 Jadi orang disabilitas itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan seperti orang normal, ada kekurangan atau baik dari dalam hati ya maupun dari segi fisik. 日本にはそういう障害を持った人を助ける仕事、障害者施設という仕事があります。 Jadi di Jepang ada suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan mensupport orang-orang yang memiliki kekurangan atau disabilitas. 実は2年前に先生たちが大分県の障害者施設を見に行ってくれました。 Nah, jadi kita dan kepala sekolah Avicenna pernah datang ke panti disabilitas ini untuk melihat langsung seperti apa sih panti disabilitas ini. Ini tahun kemarin. ありがとうございます。 Ini tahun kemarin ya, ada penyusun juga. 先生が視察に来たことは日本の新聞に載りました。 Jadi pada saat kepala sekolah datang ke panti kita, ya, mereka masuk koran Jepang. テップタイガー。それでは障害者施設の仕事の説明をしたいと思います。 Nah, jadi mulai dari sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan mendukung orang disabilitas itu seperti apa sih? 体や心に困りごとがある障害がある人の食事やあとお風呂とかトイレとか生活のお手伝いをします。 Jadi pekerjaannya adalah mensupport kebutuhan kehidupan dia sehari-hari seperti makan, ke toilet, dan memandikan bagi orang-orang yang memiliki disabilitas atau kekurangan baik dalam fisik maupun dalam psikologi. こんな感じでご飯を食べたりとか、こうやって一緒に遊んだりとか、あとこういうふうにね、車椅子に乗ったりとかですね、そういうふうなことでお手伝いをします。 Nah, jadi membantu seperti apa? Membantu makan seperti ini, main bareng, ya, dan juga mengantarkan dia ke tujuan yang dia inginkan. 障害者の施設には、実はですね、障害者の施設は困っている人たちがいっぱいいるんです。 Jadi sebetulnya orang-orang disabilitas ini banyak yang mengalami kesulitan yang butuh untuk disupport. で、そういう困っている人を助けてあげたいと思っている優しい人たちがいっぱいいるんです。 Nah, tapi banyak loh orang-orang yang memang ingin mensupport dia. そしてですね、大分県にはインドネシアの人がたくさんいます。
Di Oita banyak banget orang Indonesia. お店に行くとインドネシアの人がいっぱいここにもいるなここにもいるなここにもいるなって感じで結構たくさんいます。 Jadi pada saat kalian datang ke suatu pertokoan untuk pusat perbelanjaan pasti ketemu sama orang Indonesia. 障害のある人に優しく、インドネシアに優しい人が多い職場が障害者施設と介護施設です。 Jadi biasanya orang-orang Indonesia yang memiliki keramahan, kelembutan hati itu kerjanya di panti lansia dan panti disabilitas. で障害者施設でですね、一緒にお野菜を作ったり、一緒にネイルアートしてあげたり、障害者のネイルアートしてあげたりとか、あとお魚釣りに行ったりとか、そんなことしてみんなで楽しく生活してます。 Jadi di panti kita itu mengurus orang disabilitas itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Seperti salah satu orang-orang disabilitas yang ada di foto ini, mereka kita ajak untuk menanam atau nail art ya. Terus ada juga yang mancing sesuai dengan keinginan mereka sendiri. 日本ではこの障害福祉の仕事は老人介護の仕事と一緒に国から任されていろんな人からありがとうありがとうありがとうと言って感謝される仕事です。 Jadi untuk orang-orang yang bekerja di bidang caregiver ataupun di bidang perawat disabilitas ini, mereka adalah orang-orang yang sangat dihargai oleh negara, ya, dan mereka sangat dihargai oleh orang-orang Jepang juga. Saling diberikan kepercayaan dan selalu diberikan terima kasih oleh orang-orang Jepang. 他にもですね、実は障害者施設って働いている人もいるんです。 Ini salah satunya adalah orang-orang disabilitas yang bisa bekerja. 障害を持ってて元気な人たちはお仕事を日本ではしています。 Di Jepang, orang-orang disabilitas itu bisa bekerja. その障害者の人がしているお仕事を手伝うための施設というのもあります。 Dan di Jepang itu ada salah satu fasilitas disabilitas yang memang mendukung supaya si orang disabilitasnya itu bisa bekerja. それではですね、ここからは僕が働いている第一破壊寮という施設の紹介をさせていただきたいなと思っています。 Nah, jadi mulai dari sini saya akan sedikit menjelaskan tempat yang bernama Kakuaikai, ya, Kakuaikai Ryo, ya, Kakuaikai Ryo, tempat Pak Hendo bekerja. 先生が来たところです。 Pak Sulaiman pernah ke sana. じゃあ動画を見てください。 Jadi silakan dilihat videonya.「とても綺麗な場所です。 Tempatnya bagus ya, tapi 木の匂いがします。 ada bau kayu. みんなで生活をしています。 Ini orang-orang disabilitasnya itu seperti ini. Orang-orang disabilitasnya itu seperti ini. Ini kita pakai robot ya. Pada saat memandikan pun kita pakai robot. Nah, ini untuk kamarnya si pasiennya itu adalah satu orang satu. Ada toiletnya juga tuh. Jadi mereka punya TV, punya toilet di dalam.
Nah ini juga kita punya restoran bagi orang-orang disabilitas itu sendiri. Nah ini enak banget makanannya. 職員さんが働くところも、カフェのようになってます。 Jadi kantornya atau nurse stationnya itu kayak kafe bentuknya. で今はですね、ベトナムの職員さんが2人働いてて、10月から2人インドネシアの方がいらっしゃいます。 Nah, nanti di tempat ini akan ada 2 orang Indonesia temennya Kak Alifa. SherlyとLisa. 来てくるんですね。明日会うので楽しみにしてます。 Nah, besok akan ketemu dengan Pak Kendo, mereka berdua. それでですね、皆さんに見てほしいなと思うのが、YouTube のショート動画で、いろんなどういうことをやってるかっていうのを紹介してます。 Jadi kita punya YouTube juga, punya YouTube channel juga, si Setsu kita atau si panti disabilitas kita punya YouTube juga. ぜひぜひね、見てみてください。 Sama teman-teman dilihat deh, supaya kan orang tua teman-teman belum tahu mengenai tempat fasilitas disabilitas Jepang itu seperti apa dan kayak gimana. Kalau misalnya lihat YouTube ini bisa dikasih lihat di tempat ini loh kerjanya nanti dan lain-lain gitu. 実は私は YouTuber なんですよ。 Itu YouTuber. YouTube-nya YouTuber. ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、大分県にはインドネシアの先輩がたくさんいるんで、いるので、ここでですけど、ダタンガケ大分アラブニャインダダンマカンニャニャエラterima kasih. Oke, jadi 3 penjelasan tadi adalah penjelasan yang dimana mudah-mudahan bisa membuat teman-teman berpikir, susah nggak cari kerja di Indonesia? Ini ada kesempatan loh untuk kerja di luar negeri dengan gaji besar. Keamanannya juga ada loh karena sudah bekerja sama dengan sekolah. Ya, dikunjungi loh setiap tahun sama pihak perusahaan dan pihak sekolahnya juga, gitu loh. Ya, jadi mulai dari sekarang sok dipikirkan lagi, ya. Mau rebutan kerjaan 100 orang yang melamar 100.000 atau jadi orang-orang terpilih untuk berangkat ke Jepang, level up diri sendiri. Oke, kayak Kak Alifa ya. Oh, kan senpai juga. Yang nanti ketemu Kak Alifa di sana. Oke, seperti itu. Oke, dari penjelasan 3 tadi, siapa yang pengen banget jadinya kerja di Jepang? Yang pengen banget kerja di Jepang? Cung namanya. Terima kasih. Ya, karena kalau yang bakal belajar bahasa Jepang itu pun akan ada sayembara nanti dari Pak Sulaiman, tapi masih rahasia. Ya, itu aja. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Sok, enggak. Belajar berani. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farisa dari kelas 12 Farmasi Industri. Izin bertanya untuk masuk ke situ, apakah ada persyaratan tertentu atau tidak? Perusahaan ini Iya, atau untuk jadi kehidupan di Jepang. ya untuk jadi ya. Terima kasih. そのね、クラリサさんから質問がありまして、日本に行って介護の仕事とか、障害施設支える仕事の人になるときに、基本で準備しなきゃいけないものとか、何か学歴とか、それは制限されていることはありませんか？マリサさんありがとうございます。
制限はありません。 Tidak ada persyaratan khusus untuk memang masuk atau bekerja di Jepang. 勉強すべきことは、優しさ。Namun ada hal yang memang harus dilakukan oleh kalian, yaitu belajar ramah terhadap orang lain. あと、挨拶。 Dan juga salam atau menyapa pada orang lain. あと、日本の文化 Belajar budaya Jepang juga. ですかね。 Ya. お待ちしてます。 Saya tunggu kamu di Jepang. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Yuk, laki-laki ya. Sok, sini, sebelah sini. Sebelah sini. Hai, dozo. Konnichiwa. こんにちは。 Perkenalkan nama saya Bian. Jadi saya ingin bertanya, kan kalau orang disabilitas itu kan berbagai kategori ya. Karena fisik, karena mental. Cara menanganinya gimana? Nama Brian katanya. Dia ada dua pertanyaan. Kan yang namanya apa tadi? Orang disabilitas itu punya dua ini ya, antara dia gangguan di mental atau di fisik seperti itu. Ya. Bagaimana cara menanganinya? Hai, onegai shimasu. ブライアンさんからの質問ですね。ブライアンさんからの質問は、障害施設で働く場合、もちろん障害の方が身体に不自由な方がいらっしゃいまして、精神的な障害もあると思いますけど、それぞれの対応し方は基本的にどうやって対応するのか教えていただけませんか。ブライアンさん、ありがとうございます。一番大事なのは、気持ちを一緒にすることだと思います。気持ちを同じにする。あと、気持ちと目線を同じにする。見るのが上からだと怖いんですよ。怖い。 Jadi untuk step dasar pertamanya ketika kalian menjadi perawat disabilitas adalah yang satu adalah tidak memandang rendah orang itu, ya. Jadi kita memposisikan diri kita sama dengan orang tersebut. Kalau sama dengan orang tersebut pasti paham dengan perasaannya dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak merasa bahwa kita yang paling memang lebih unggul dibandingkan dia. Seperti itu. 目線を合わせてにっこり笑って「こんにちは」って言うと優しい気持ちになれるので、そういう風にやってみてください。 Jadi caranya adalah baik ke orang yang disabilitas itu fisik maupun mental. Pertama adalah menangani dari cara kita penanganinya terlebih dahulu, ya, dengan memang menyamakan persepsi dengan dia, samakan, dan juga dengan cara memahami dia. Jangan seperti kita yang memang lebih unggul dan lebih sempurna dibandingkan diri sendiri. 村屋さん、ありがとうございます。ということで、ご紹介の方させていただきました。ありがとうございました。